Salam cerdas, salam rahayu, salam kebajikan. Semoga Tuhan semesta alam selalu melindungi dan memberkahi kita semuanya. Sebelumnya jangan lupa ngopi dulu. Yang kita maksud ngopi di sini, kita sama-sama ngolah pikir ataupun kita sama-sama berpikir dalam menjalani sebuah kehidupan. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Bila video saya ini memberi kebaikan untuk kita semuanya, di kesempatan ini hanya sedikit akan memberi motivasi kepada teman-teman semuanya dalam menuju kesuksesan di setiap usahanya. Kebanyakan orang gini teman-teman, di saat dia sudah mempunyai niat dan tekad, terus dia melakukan suatu usaha ataupun melakukan suatu kreativitas dalam hidupnya, dan kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini down dia. Akhirnya orang ini drop, turun dia punya tekad itu, dia punya tekad turun. Dan akhirnya apa? Mengeluh. Nah, di saat orang itu mengeluh, ini akan menjadi belenggu dalam otak dia sendiri, akan menjadi penjara, akan menjadi pembatas dalam otaknya sendiri. Dan akhirnya apa? Dia nanti takut melakukan kreativitas lagi, karena dia sudah berpikir ini nanti gagal lagi. Nah, kenapa orang susah sukses? Karena ada belenggu dalam otaknya, dalam pikirannya sendiri. Dia membuat batasan dalam pikirannya sendiri. Karena satu hal tadi, kegagalan pertama dalam menjalankan usahanya ataupun menjalankan kreativitasnya. Gimana cara menanganinya atau cara menghilangkannya agar kita terbebas dari belenggu ini? Kita harus selalu positif thinking. Kita harus selalu semangat, kita harus selalu menumbuhkan tekad dalam hidup kita. Logikanya gini, orang hidup semua pasti memiliki masalah. Semua pasti memiliki aral halangan dalam hidupnya. Dalam melakukan perjalanan hidupnya itu pasti ada susahnya, ada senangnya. Kita harus menyadari itu. Makanya kita harus memiliki kesadaran diri kita yang tinggi dalam melangkah setiap hidupnya. Sebelum kita memiliki kesadaran diri, kita harus mengetahui apa yang potensi yang ada dalam diri kita sendiri itu. Kita memiliki potensi apa? Kita memiliki keahlian apa? Nah, di saat kita tahu keahlian kita ini, nah ini kita jadi tahu diri. Berarti saya harus mendalami dunia ini. Berarti saya berada di keahlian yang seperti ini yang harus saya lakukan gitu. Dan kalau sudah tahu diri dengan apa yang ada atau potensi yang ada dalam dirinya sendiri, di saat melakukan usaha itu, dia nanti akan mawas diri. Dia lebih cenderung mengontrol segala apa yang dia lakukan untuk menuju kesuksesannya. Nah, di saat itu down, di saat itu gagal, usahakan
memiliki kesadaran diri bahwa itu bukan akhir dari sebuah cerita perjalanan sampean. Orang berjalan aja itu bisa jatuh. Anak kecil mau lari itu harus jatuh dulu. Tidak langsung lahir terus lari, itu enggak. Dia harus berlatih dulu, pelan-pelan baru dia lari. Sama kita dalam menjalani kehidupan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung kita dapatkan serta-merta gitu, tidak ada. Kita melalui perjuangan. Sedikit juga banyak halangannya, banyak dari teman, dari lingkungan, bahkan yang halangan paling besar itu dalam diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri dalam ingin menjalani apa yang kita lakukan itu. Nah, ini jadi bumerang di sini. Saya pernah dibilang sama seseorang, di saat kita mau menjalani sesuatu, jangan pernah berpikir hasilnya dulu. Kuatkan niat, tekad, dan rasa percaya diri kita yang tinggi, serta gigih dalam berusaha. Soal hasil kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kita semangat aja. Namanya orang hidup itu kita wajibnya hanya berusaha. Soal hasil itu hanya Tuhan yang menentukan. Jadi jangan ngedon di saat gagal, ngedon. Nanti gagal lagi, ngedon lagi. Mungkin gagal ketiga kalinya dia itu sudah tidak ada keinginan untuk berkembang lagi. Tidak ada kreatif yang muncul lagi, itu tidak ada. Makanya saya ingin memberikan sebuah pengalaman hidup kepada sampai semuanya, yaitu satu, sampai harus mempunyai niat yang kuat. Dua, sampai harus mempunyai keinginan, keteguhan dalam diri sampean. Dan tiga, kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri dan percaya kepada Tuhan kita. Prosesnya orang usaha itu kita mampu, kita sudah melihat diri kita sendiri itu mampu, itu keahlian kita. Kita harus percaya diri, kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti akan ada hasilnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi mungkin posisinya down, dia punya mental, bangkit ayo. Kita semangat lagi, kita berkarya lagi, tunjukkan pembuktianmu. Orang sukses itu tidak dari mulut, keluarnya tidak dari mulut, tapi orang sukses itu keluarnya dari usahanya, dari kekuatannya, dari keteguhannya dalam berusaha. Tetap gali potensi yang ada dalam diri sampean sendiri. Cermati lingkungan sekitar, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa menghasilkan, potensi apa yang kedepannya akan berkembang. Nah, kita harus mampu memahami alam dan lingkungan ini juga, tidak hanya kemampuan kita. Nah, belenggu ini bisa hilang di saat sampean bisa menetralkan diri sampean. Sampean bisa membangkitkan diri sampean. Sampean bisa menguatkan tekad sampean, ini akan hilang. Dan di saat sampean terus berusaha dengan tekad yang kuat, dengan niat yang kuat, dengan keyakinan yang tinggi terhadap diri sampean sendiri dan Tuhan, saya yakin sampean akan sukses. Walaupun semua orang ngomong itu mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dunia. Di saat kita mau berusaha, pasti Tuhan mengabulkannya. Di saat kita mau berdoa, pasti Tuhan memberikannya. Makanya untuk teman-teman semuanya, jangan cepat down. Selalu sugesti diri sampean sendiri untuk menuju sukses.
Karena sukses itu butuh pengorbanan, bukan hanya sekedar omongan. Ini dari saya, Surya Lawu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terus ikuti video-video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Salam cerdas, tetap semangat, tetap berjuang. Kita adalah kesatria dalam kehidupan kita sendiri dan untuk yang lainnya. Salam cerdas dari Surya Lawu.